Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Rizky Irnawan. Saya ingin menjelaskan tentang inklusi. Inklusi pada dasarnya adalah suatu pendekatan atau prinsip yang menekankan pentingnya penerimaan atau keterlibatan terhadap semua individu dalam berbagai aspek kehidupan tanpa memandang perbedaan. Inklusi sendiri biasanya disalahartikan sebagai anak yang memiliki keterbatasan atau dalam kurung cacat. Di kalangan seperti saya, inklusi ini seringkali underestimate oleh banyak kalangan. Padahal sebenarnya inklusi ini adalah anak yang seharusnya mendapatkan pendekatan lebih, apalagi untuk pendidikannya. Karena inklusi ini inklusi sendiri mempunyai arti pendekatan atau prinsip yang menekankan pentingnya penerimaan semua kalangan, entah itu mempunyai keterbatasan apapun. Inklusi sendiri dibagi menjadi banyak. Contohnya adalah inklusi peserta didik dengan hambatan intelektual. Inklusi ini biasanya mempunyai kekurangan di pemikiran mereka. Lalu ada lagi inklusi yang memiliki hambatan fisik motorik. Contoh inklusi ini seperti anak-anak yang memiliki keterbatasan dalam fisiknya, entah itu mereka tidak bisa berjalan atau mempunyai kekurangan dalam anggota tubuh, itu bisa jadi. Lalu inklusi yang mempunyai hambatan motorik. Hambatan motorik ini dapat diartikan sebagai kekurangan dalam pemikiran mereka. Lalu adapun inklusi yang mempunyai kecerdasan luar biasa. Contoh inklusi ini adalah mereka memiliki kekurangan dalam pemikiran mereka ataupun fisik mereka, namun mereka mempunyai kelebihan dalam pemikiran mereka. Jadi inklusi ini adalah inklusi yang sangat luar biasa, karena inklusi ini mempunyai pemikiran yang beda dari anak-anak biasanya. Bahkan kita yang anak normal saja, kita bisa kurang daripada mereka karena mereka memiliki kelebihan yang luar biasa. Lalu adapun inklusi yang mempunyai hambatan tentang pendengaran, penglihatan atau yang lainnya. Lalu saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam pembelajaran inklusi atau program-program dalam pembelajaran inklusi. Yang pertama adalah program akselerasi. Program ini adalah program percepatan dan perluasan dalam hal waktu atau penguasaan materi, terutama peserta didik yang memiliki kecerdasan dan bakat yang istimewa, serta memiliki kecepatan belajar yang luar biasa. Jadi inklusi ini tergolong dalam inklusi yang istimewa karena mereka mempunyai kelebihan yang melebihi anak biasanya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu adalah model yang kedua adalah model duplikasi. Duplikasi ini kurikulum yang digunakan sama dengan kurikulum peserta didik pada umumnya. Mungkin hambatan anak di sini tidak terlalu berat sehingga masih dapat mengikuti kurikulum yang biasa. Lalu adalah simplikasi atau modifikasi. Kurikulum ini disederhanakan atau dikhususkan bagi anak-anak inklusi. Modifikasi penyederhanaan kurikulum ini dapat dilakukan melalui isinya, metode, dan cara penilaiannya. Lalu ada substitusi. Substitusi adalah kurikulum yang mengganti sebagian atau penyetaraan untuk anak-anak inklusi. Contohnya adalah seperti kegiatan menggambar. Kegiatan menggambar tidak perlu diberikan kepada anak inklusi yang mempunyai kekurangan tidak bisa melihat.
Nah, caranya kita mengganti dengan hal lain seperti menyanyi atau membuat sesuatu dari bahan yang lunak sehingga mereka dapat mengikuti pelajaran ini. Contoh lainnya adalah seperti yang kekurangan pada pendengaran. Mungkin kita tidak perlu melampirkan pembelajaran listening jika dalam bahasa Inggris, atau dapat digantikan dengan cara mengarang dan menulis cerita. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang soal proses pembelajaran. Di dalam proses pembelajaran ini ada 6 hal, yaitu modifikasi isi, modifikasi soal, modifikasi alat, modifikasi waktu, modifikasi tempat, dan modifikasi cara. Saya jelaskan satu-satu ya. Modifikasi ini adalah materi yang berkaitan dengan fakta, konsep, prosedur, dan metakognisi yang harus dipelajari oleh peserta didik agar dapat menguasai kompetensi yang diharapkan. Contohnya adalah untuk peserta didik umum, materi untuk mata pelajaran matematika, topik pembahasannya terkait bangun ruang. Yang kedua ada modifikasi soal. Modifikasi soal ini kita harus membedakan untuk pembelajarannya, karena otomatis soal yang kita buat harus kita setarakan pada kemampuan anak inklusi ini sendiri. Lalu modifikasi alat. Modifikasi alat dapat diartikan sebagai alat pembelajaran. Kita harus memodifikasi alat pembelajaran itu sendiri, karena anak inklusi tidak semuanya bisa menggunakan alat belajar umum yang ada di sekolah. Contohnya jika kita memiliki keterbatasan untuk tidak bisa melihat itu tadi, kita harus menggunakan alat yang sekiranya mereka bisa mengikuti pelajaran tersebut. Selanjutnya adalah modifikasi waktu. Modifikasi waktu ini kita dapat memberikan waktu tambahan untuk mereka dalam belajar. Jika mungkin pada saat jam pembelajaran mereka tidak bisa atau tidak mampu mencerna apa yang kita ajarkan kepada mereka, kita harus memberikan waktu tambahan kepada mereka agar mereka dapat memahami materi yang kita buat atau kita jelaskan tadi. Selanjutnya adalah modifikasi tempat. Modifikasi tempat ini dapat diartikan sebagai modifikasi di dalam kelas, yes. Contohnya untuk penempatan tempat duduk ataupun penataan lokasi pada saat di kelas. Contohnya saat kita mengajar anak inklusi, kita harus menempatkan anak inklusi tersebut kepada tempat yang ideal. Contohnya di dekat guru. Jika anak inklusi tadi berada di dekat guru, maka jika dia ingin menanyakan hal yang dia tidak paham, dia akan dekat untuk berinteraksi dengan guru, sehingga cepat apa yang mereka tanyakan akan cepat direspon oleh guru. Selanjutnya yang terakhir adalah modifikasi cara. Modifikasi cara ini adalah penilaian dilaksanakan secara lisan ataupun cara dalam mengajar kita, seperti jika guru membacakan soal sedangkan murid menuliskan jawaban. Jadi untuk mempermudah, cara ini untuk mempermudah siswa inklusi dalam mengikuti pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.